Mungkin untuk teman-teman ya coba deh. Ayat-ayat Al-Quran itu masih menyentuh batin kita, enggak? Masih menggetarkan batin kita. Sebagaimana Umar tergetar oleh ayat-ayat Al-Quran. Selama masih ada getaran itu, berarti dia masih hidup dalam diri kita. Semakin kita membaca, semakin kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan merenungi maknanya, semakin kuat iman dan keislaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita angkat tokoh besar ini, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Umar Al-Faruq. Nama ini insya Allah teman-teman sudah hafal semua, kiprahnya sebagian besar juga sudah ngerti semua. Malam hari ini kita bahas dari aspek pelajaran apa yang mungkin bisa kita teladani dari beliau untuk situasi-situasi kita hari ini, hikmah-hikmah apa, prinsip-prinsip hidup apa yang bisa kita ambil uswah, kita ambil teladan dari beliau. Jadi kita tidak akan membicarakan mungkin aspek historisnya secara detail, aspek hukum Islamnya secara mendalam, karena beliau ini juga banyak melakukan ijtihad hukum. Kita juga mungkin tidak akan membahas secara detail informasi-informasi biografis tentang beliau. Teman-teman insya Allah sudah lebih banyak informasi tentang hal itu. Bahkan sudah ada filmnya, sudah ada serialnya, dan lain sebagainya. Jadi malam hari ini nanti lebih kita fokuskan pada aspek hikmahnya. Ini mengangkat tema seperti ini itu ya sebenarnya antara seneng dan khawatir juga. Saya seneng saja karena bahannya banyak, materinya banyak. Jadi tidak terlalu sulit untuk mencari materi tentang beliau ini. Tapi khawatirnya juga orang itu kan selalu mode belajarnya, mode pencarian informasinya, kalau pakai istilahnya Sartre itu selalu mencari gema. Jadi ingin mendengarkan suaranya sendiri. Karena tadi saya bilang banyak orang sudah tahu loh tentang beliau ini. Itu kan berarti banyak orang sudah punya persepsi, sudah punya pendapat sendiri, sudah punya pandangan sendiri tentang tokoh yang kita angkat ini. Nah, biasanya kalau orang yang sudah seperti ini, itu dia hanya ingin mendengarkan versi yang sama, sebagaimana yang dia pahami selama ini. Nah, itu yang saya sebut banyak orang hanya ingin mendengarkan gema. Padahal saya juga tidak menjamin yang saya sampaikan ini apa ya sama persis dengan keinginan teman-teman. Maka nanti harap dimaklumi kalau ada, loh kok ceritanya agak beda Pak, kok penjelasannya agak berbeda. Ya mungkin saya ngambil sumber yang berbeda dari teman-teman. Apalagi mengkaji tokoh ini kan, kalau dalam bahasa kajian Islam belajar tentang riwayat. Nah, riwayat itu kadang-kadang bisa beda-beda. Tidak bisa dikarang dengan akal saja. Kadang ada yang merujuk ke sana, ada yang merujuk ke situ, sehingga mungkin kasusnya sama, yang dijelaskan hal yang sama, tapi isinya sedikit berbeda. Jadi itu semoga kalau terjadi begitu malam hari ini mohon maklumnya teman-teman. Atau kalau memang bagi teman-teman ada yang keliru, ada yang tidak pas, monggo diingatkan saja. Wong yo, seperti sering saya bilang, ngaji kita ini nilainya tidak bernilai fatwa, juga tidak bernilai nasihat yang pasti benar. Ini kita hanya belajar saja bareng-bareng. Nanti kalau ada yang saya sampaikan kok tidak pas atau keliru, feel free, bebas saja untuk mengingatkan saya, menyampaikan kritik-kritik. Baik, bismillah ya, kita mulai
pelan-pelan saja. Meskipun saya bilang tadi teman-teman sebagian besar sudah ngerti, saya akan menjelaskan pelan-pelan saja. Saya asumsikan semuanya belum tahu. Saya asumsinya itu. Jadi nanti mohon tidak jengkel kalau teman-teman mendengarkan terus menyimpulkan, sudah ngerti semua ya. Karena saya mengasumsikannya teman-teman belum tahu informasi-informasi yang mungkin sebagian besar saya sampaikan malam hari ini. Baik, ayo disiapkan apa saja yang diperlukan untuk belajar kita malam hari ini. Bismillah, kita mulai. Nama beliau Umar, ya pastinya ya. Orang tetua beliau Khattab bin Nufail Al-Mahzumi Al-Quraisy. Berarti beliau ini termasuk bagian dari suku Quraisy. Tepatnya dari suku Adi. Ini saya membaca beberapa referensi tentang gambaran sosok seorang Umar bin Khattab ini. Beliau ini sejak muda dikenal sebagai orang yang sangat kuat secara fisik dan sangat cerdas. Jadi beliau ini ahli gulat. Jadi sering ikut bertanding dalam pesta-pesta tahunan di Mekah saat itu. Biasanya ada pesta di Pasar Ukas. Kemudian karena beliau ini cerdas, zaman itu sering dipercaya oleh sukunya untuk melakukan perundingan-perundingan. Jadi ini sebelum datangnya Islam. Jadi beliau ini kuat secara fisik, kuat secara pikiran. Jadi kuat dan cerdas. Ini dari beberapa sumber saya baca itu beliau ini ya sosoknya secara fisik itu tinggi, besar, atletis. Kemudian bagian depan kepala beliau agak botak. Kemudian kalau bahasa Arabnya aksaro yusron. Aksaro yusron itu orang yang tangan kanan dan tangan kirinya sama-sama aktif, sama baiknya. Kita kan sering membedakan orang itu, oh ini kidal, oh kalau ini ndak. Yang ndak itu berarti yang aktif kanannya, bukan kirinya. Sementara kalau yang kidal itu yang aktif kirinya. Nah beliau ini dua-duanya aktif. Kalau bahasa Arab itu disebut aksaro yusron. Kalau bahasa Inggris mungkin kalau ndak salah namanya ambidextrous. Ambidextrous itu orang yang kedua tangannya sama-sama aktif. Mata beliau hitam, kulitnya putih kemerahan, giginya putih bersih. Kalau bahasa Arabnya asnanul asnan. Kumis jambang, jenggotnya tebal. Nanti digambarkan ujungnya berwarna kemerah-merahan. Nah ini dari sosoknya mungkin bisa terbayang ya bagaimana beliau ini tinggi, besar, kuat, gagah. Dan lagi cerdas. Itulah mengapa Rasulullah itu di awal-awal mendakwahkan Islam secara khusus berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ya yang satu Umar bin Khattab ini, yang satu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini yang nanti kita kenal sebagai Abu Jahal. Nah, Allah mengabulkan doa Nabi ini dengan masuknya Umar ke dalam Islam tahun 616 Masehi. Meskipun sebelum itu Umar ini dikenal sangat keras menentang dakwahnya Nabi. Bahkan beberapa kali kalau dalam riwayat itu pernah mencoba melakukan pembunuhan terhadap diri Nabi. Tapi akhirnya beliau hatinya tertarik mendapat hidayah dari Allah dan masuk Islam. Ini ceritanya masyhur sekali, teman-teman pasti sudah pernah mendengar bagaimana ketika adik beliau dan suaminya, berarti iparnya itu masuk Islam,
Umar yang sedang ingin mencari Muhammad, ingin dibunuh, di tengah jalan ketemu seseorang yang dia diingatkan, ngapain kamu capek-capek mencari Muhammad, adikmu sendiri dan suaminya sudah masuk Islam. Nah, setelah itu beliau balik ke rumahnya, menginterogasi adiknya dan suaminya, melakukan sedikit kekerasan, meskipun nanti setelah melihat apa yang dibaca oleh adiknya, yaitu yang kalau teman-teman masih ingat, ini surat Toha ayat 1-14 dari Al-Quran. Setelah ikut membaca ayat-ayat ini, kemudian beliau hatinya tersentuh dan mendapat hidayah dari Allah. Nah, malam hari ini kita masukkan beliau sebagai salah satu tokoh dalam tema penakluk. Karena nanti beliau ini menjadi khalifah pengganti Rasulullah, pengganti Abu Bakar, khalifah kedua. Jadi beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, menggantikan Abu Bakar. Dan dalam waktu 10 tahun ini 10 tahun kan tidak panjang, itu beliau berhasil memperluas wilayah Islam, tidak hanya ke Jazirah Arab, tapi bahkan menaklukkan Persia dan Romawi yang wilayahnya sangat luas. Jadi beliau ini menaklukkan Suriah, Irak, Yerusalem, Iran, Persia, dan Mesir. Jadi ini dimulailah luasnya wilayah Islam, diawali dari zamannya Umar ini. Makanya beliau kita masukkan sebagai bagian dari tokoh penakluk. Ya meskipun tema kita malam hari ini penakluk, kan ceritanya bukan cerita-cerita penaklukannya. Ya versinya khas ngaji filsafat yang kita ambil hikmah-hikmahnya. Jadi beliau ini mengapa sih kok kemudian melakukan penaklukan kemana-mana? Ya ini sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Malah kalau saya membacanya mungkin dengan istilah penaklukan itu agak kurang tepat. Mungkin lebih pasnya pembebasan. Jadi ini pasukan Islam itu membebaskan negara-negara, wilayah-wilayah yang semula dikuasai oleh Imperium Romawi dan Persia. Jadi ya ini mungkin melihat situasi zaman itu ya. Zaman itu kan logika hubungan antar kekaisaran, antar negara itu kan antara menaklukkan atau ditaklukkan. Jadi siapa menaklukkan siapa. Kalau kita tidak menaklukkan, ya pada saatnya kita akan ditaklukkan. Kalau zaman itu kan memang terkenal sekali bagaimana Romawi dan Persia ini kan dua superpower zaman itu yang sangat ekspansif. Jadi setiap waktu dua imperium ini selalu ingin menaklukkan wilayah sekitarnya. Jadi tidak kok hanya bersahabat atau berdagang atau kerjasama. Ya memang Persia dan Romawi ini superpower yang ingin selalu menaklukkan wilayah sekitarnya. Nah ini kalau wilayah sekitarnya itu diam saja, tidak menggalang kekuatan atau menyerang menaklukkan, ya pada saatnya akan ditaklukkan. Nah, ya logika ini mungkin antara lain yang membuat Umar selaku khalifah saat itu mempertimbangkan untuk membebaskan wilayah-wilayah taklukannya Romawi, Persia di sekitarnya. Karena umat Islam kan juga butuh untuk menjalin persahabatan atau perdagangan dengan negara-negara di sekitarnya. Kemudian juga ya kalau ini tidak ditaklukkan, ya daerah-daerah di sekitar yang merupakan wilayahnya Romawi dan Persia ini kan penting untuk keamanan pertahanan wilayah Islam saat itu. Dan yo prestasinya luar biasa, hanya 10 tahun akhirnya Romawi dan Persia
jatuh. Ini ada banyak cerita-cerita tentang dahsyatnya pertempuran umat Islam menaklukkan Persia dan Romawi. Dimulai tahun 635, ini pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah itu menaklukkan Damaskus. Damaskus itu pusatnya Romawi Timur di Syria. Kemudian lanjut 2 tahun kemudian 637 menaklukkan Yerusalem, Palestina. Ini juga banyak cerita-cerita tentang Umar yang datang ke sana untuk menerima penyerahan Yerusalem. Kemudian lanjut tahun 642, umat Islam yang dengan panglimanya Amr bin As bisa menaklukkan Mesir, menaklukkan Alexandria. Kemudian ini kalau yang Romawi, kalau yang Persia nanti yang memimpin panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Diawali dari menaklukkan Irak, kemudian bergerak terus sampai terakhir menaklukkan Nahawan. Ini tahun 642 juga. Ini takluknya Nahawan ini nanti jadi simbol kemenangan umat Islam atas Persia. Nah, itu cerita-cerita penaklukannya. Cuma saya bilang tadi kita tidak akan fokus di sini. Itu tadi sedikit informasi saja. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Yang pertama mungkin menarik kalau kita membaca bagaimana Umar bin Khattab ini tersentuh kemudian masuk Islam setelah membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-14. Coba ya teman-teman membuka ayat ini 1-14 ini. Kemudian ada rasa apa dalam diri kita? Kalau Umar membaca ayat-ayat ini, tiba-tiba tergetar hatinya, mendapatkan percikan cahaya, sehingga kemudian beliau tertarik dan masuk Islam. Ini saya tidak mungkin menjelaskan satu-satu ya ayatnya. Coba kita lihat dari ayat yang awal dan ayat yang paling terakhir. Di bagian awal itu kan ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu litashqa, supaya engkau bersusah hati. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali hanya sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Dia turun dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Nah, jadi di bagian awal kita diberi informasi Al-Quran itu diturunkan kepadamu tidak untuk membuatmu sedih atau gelisah. Jadi Al-Quran itu hadir pada kita, itu harusnya dia jadi seperti di ayat selanjutnya, tadhkiratan liman yakhsha. Dia jadi peringatan bagi kita, dia jadi pedoman, jadi petunjuk untuk kita. Bukan sumber kesedihan, bukan sumber kegalauan. Nah, ini mungkin sentilan juga sedikit pada kita. Jangan-jangan kita pernah, saya tidak ngomong sering ya, jangan-jangan sekali dua kali kita pernah merasa sedih, merasa galau, merasa sulit dengan hadirnya Al-Quran. Entah
dalam hal apa. Mungkin ada isinya Al-Quran yang menurut kita tidak cocok, atau kita ngerundel karena ada perintah untuk melakukan ini, melakukan itu, atau apa saja. Itu kan berarti sedih karena, atau susah, atau merasa direpoti oleh Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak turun untuk itu. Al-Quran itu memberi kita petunjuk, memberi kita pedoman. Tentunya petunjuk dan pedoman itu konotasinya adalah positif, untuk membuat kita tidak lupa dengan amanah dan tanggung jawab hidup kita di muka bumi. Jadi lima yahsya, bagi orang yang takut, yang hati-hati, yang tidak mau sembrono dalam hidupnya. Jadi 2 ayat pertama ini sebenarnya menegaskan agar kita tidak takut, tidak gelisah, tidak galau dengan apapun tuntunan, apapun petunjuk dari agama. Itu kalau kita makomnya adalah orang yang tidak sembrono dalam hidup, orang yang serius, orang yang hati-hati dalam hidup. Jadi, itulah tujuannya Al-Quran, tazkirah, peringatan, petunjuk. Tanzilam mimman khalaqal ardo was samawatil ula. Jadi dia turun dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dan kalau dalam cerita, yang paling menyentuh Umar adalah ayat terakhir, ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini ayat ini menyentuh Umar sampai kemudian beliau tertarik untuk masuk Islam. Jadi penegasan Allah, ya akulah Allah itu, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini mungkin karena ayat ini kemudian Umar sadar tanggung jawabnya sebagai manusia, yaitu untuk menyembahnya yang selama ini mungkin dilalaikan. Baik, ini sebenarnya mungkin semacam ajakan mungkin untuk teman-teman, ya coba deh ayat-ayat Al-Quran itu masih menyentuh batin kita enggak? Masih menggetarkan batin kita enggak? Sebagaimana Umar tergetar oleh ayat-ayat Al-Quran. Selama masih ada getaran itu, berarti dia masih hidup dalam diri kita. Masih ada pengaruhnya. Semakin kita membaca, semakin kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan merenungi maknanya, semakin kuat iman dan keislaman kita. Itu kan ada ayatnya juga. Idza tuliyat ayatuh, ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadatu iman, imannya bertambah. Baik, ya ini saya buka dengan ini karena memang Umar dikenal masuk Islam karena surat Toha ayat 1-14. Kemudian Umar ini punya 2 gelar yang masyhur sekali. Yang pertama Al-Faruq, yang kedua Amirul Mukminin. Al-Faruq itu artinya pembeda. Pembeda itu maksudnya Umar dikenal sebagai sosok yang tegas, yang mampu membedakan dengan jelas ini benar, ini salah, dan membela kebenaran secara tegas. Jadi makanya namanya dikenal nanti Al-Faruq. Ini ada yang meriwayatkan gelar julukan Al-Faruq ini berasal dari Rasulullah sendiri. Jadi ini ada ceritanya. Satu ketika Umar ini berdiri di depan Ka'bah terang-terangan
kemudian berteriak di situ membaca syahadat dengan keras. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berteriak keras-keras di situ. Ini luar biasa karena saat itu umat Islam itu masih belum berani tampil. Masih sembunyi-sembunyi. Ini terus mengundang banyak orang ke situ. Mengundang kaum kafir, kaum musyrikin Quraisy ke situ. Nah, terus mereka menegaskan lagi pada Umar, apa benar engkau memeluk Islam sekarang? Nah, Umar secara tegas bilang, ya, aku sekarang sudah memeluk Islam. Siapa yang berani melarangku atau berani menghentikanku atau menghentikan dakwahnya Rasulullah akan berhadapan dengan aku. Nah, setelah dia bilang begini, ini orang-orang yang tadi ngumpul itu marah semua, kaget semua. Wah, akhirnya mereka terus mengeroyok Umar. Tapi Umar ini kan ya memang orang kuat, orang gagah. Dikeroyok dia tidak mundur. Jadi puluhan orang mengeroyok dia, memukuli dia. Kalau dalam riwayat itu sampai mereka lelah sendiri. Meskipun Umar juga biru-biru, dipukuli orang banyak. Kemudian mereka pergi. Nah, Umar yang sudah babak belur luka-luka itu masih tetap berdiri tegak di depan Ka'bah. Itu momen ini ketika sampai pada Rasulullah kemudian muncul julukan bahwa beliau ini lebih tepat dipanggil sebagai Al-Faruq. Orang yang bisa membedakan mana hak, mana batil, dan secara serius, secara sungguh-sungguh memilih kebenaran dan membuang kebatilan. Itu makanya gelar beliau Al-Faruq. Nanti beliau juga punya panggilan saat menjadi khalifah, beliau disebut sebagai Amirul Mukminin. Ini khalifah yang pertama kali diberi panggilan Amirul Mukminin. Amir itu dari kata-kata amr, urusan. Amir itu berarti orang yang mengurusi, orang yang mengelola. Amirul Mukminin berarti orang yang mengurusi umat mukmin. Jadi beliaulah yang mendapat amanah untuk mengurusi semua urusannya umat Islam. Makanya dipanggil Amirul Mukminin. Jadi bukan sultan, bukan raja, bukan kaisar, tapi amir, orang yang ngurusi.